Selamat malam, saya Wisnu Mulyadi dan sekarang melanjutkan latihan 4 dan 5. Sebelum melanjutkan beberapa awalan yaitu PC0 dan PC1 berada pada network address seperti berikut di 1.0 dan PC2 PC3 berada pada network address 2.0 dan semua PC ini terhubung sesuai dengan yang tampak di visualnya kepada switch dengan straight through dan switch kepada router dengan straight through juga, dan masing-masing PC sudah mendapatkan default gateway kepada router masing-masing. Jadi jika saya lakukan uji koneksi, PC ini dapat berkomunikasi dengan PC yang terhubung dengan switch, dan PC ini juga dapat berkomunikasi pada routernya. Dan pada IP config, ya tampak di sini gateway-nya sudah diatur. Itu berlaku untuk semua PC yang berada di sini. Jadi kemudian berikutnya adalah bagaimana menghubungkan PC dengan network address 1.0 ini kepada PC yang berada di network address 2.0 menggunakan router dari jaringan mereka masing-masing. Jadi sebelum dapat terkoneksi, kedua router ini harus dihubungkan secara fisik menggunakan copper crossover. Menggunakan copper crossover karena masing-masing router adalah tiap router sendiri adalah satu komputer sendiri. Jadi dengan alasan itu, jika menghubungkan sesama komputer perlu menggunakan uh, kabel jenis crossover. Dan berikutnya adalah untuk melakukan setup interface yang digunakan untuk men-setup koneksi router yang sekarang sedang down. Jadi router ini dapat berkomunikasi sesama router dengan interface yang dibuat. Jadi masuk global configuration dan perintah config terminal, kemudian interface-nya. Jadi saya koneksikan crossover-nya pada interface fast ethernet 1/0, jadi interface 1/0. Kemudian IP address yang akan saya assign pada ini adalah 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya itu. Kemudian perintah no shutdown. Baik, jadi sudah di-up-kan. Berikut di router 2 sama halnya interface 1/0 juga, dan IP address-nya adalah 192.168.10.2 dan subnet mask-nya sebagai berikut. No shutdown untuk mengaktifkan. Jadi sekarang jika saya periksa show IP interface brief fast ethernet 10, yaitu koneksi kabel ini, yaitu dengan router 1 menggunakan IP address 10.2, sama halnya untuk router 1 show IP interface brief. Apa yang terjadi di sini? Oh, saya belum keluar dari global configuration terminalnya. Jadi show IP interface brief. Baik, ya sama halnya juga. Jadi menggunakan Ethernet dengan kabel crossover ini, jadi sesama router terhubung dengan IP interface-nya, yaitu networknya IP address-nya 10.1. Jadi dengan begitu kedua router ini terhubung menggunakan network address yaitu 192.168.10.0. Dan seperti tampak di visualnya juga, kedua router ini sudah terhubung dan sudah up. Jadi berikutnya ya, ini menggunakan fast ethernet 1/0. Gimana munculkan kata-kata ini? Oke, baiklah. Jadi sekarang berikutnya adalah bagaimana menghubungkan PC di network address 1.0 ini kepada PC 2 di 2.0.
Sebelumnya saya pastikan dulu bahwa PC 0 ini tidak dapat berkomunikasi dengan network address 192.168.2.0. Jadi saya ping komputer yang berada di network 2.0 yaitu PC 2 ini dengan alamat ini, dan reply yang didapat adalah dari routernya dengan pesan destination host unreachable. Berarti router ini belum mengenal IP network address 2.0. Untuk membuat mereka mengenalinya, ada satu cara di latihan 4, yaitu dengan menggunakan static routing. Cara melakukannya itu masuk pada global configuration, kemudian memasukkan perintah IP route dan IP route, dan saya langsung masukkan di sini network address yang dituju, yaitu 192.168.2.0 pada subnet masknya, dan router yang digunakan untuk routing statis ini yaitu 192.168.10.2. dan kata lain, ini menggunakan router 2. Dengan begitu, jika saya periksa show IP route, sekarang router 1 sudah memiliki status menuju network address 2.0 menggunakan router 2. Jadi saya lakukan hal yang sama pada router 2, pada global configuration terminal, global configuration boot, dan masukkan perintah IP route 192.168.1.0 dengan masnya berikut, dan router yang digunakan yaitu 192.168.10.1. Keluar dari sini, show IP route, dan jadi router 2 juga sudah mengenali network address 1.0 melalui router 10.1, router 1. Jadi jika saya lakukan ping sekarang, ping 192.168.2.1, komputer pada network address 1.0 harusnya sudah dapat berkomunikasi dengan komputer di network address 2.0. Ini adalah alamat PC 2. Oke, sedikit melewati masalah, tapi akhirnya terhubung juga, jadi reply-nya sudah didapat. Saya lakukan ping lagi pada PC 3, itu alamatnya 2.2. Sedikit lambat mendapat request reply, tapi oke, sudah terhubung. Jadi saya lakukan pengujian lagi, sekarang terhubung dengan sangat baik. Jadi itu salah satu metode untuk menghubungkan kedua PC ini menggunakan static routing. Berikutnya pada latihan 5 dapat melakukan yang namanya dynamic routing menggunakan protokol RIP atau routing information protocol. Jadi sebelum menggunakan dynamic routing itu, saya coba matikan dahulu static routing yang sebelumnya. Dengan no IP route 192.168.2.0, no IP. Oke, perintah itu untuk mematikan static routing yang saya lakukan yang sama pada ini juga. Baik, jadi sudah saya matikan pada router 2 juga. Jadi jika saya lakukan uji koneksi sekarang, seharusnya komputernya sudah tidak terhubung lagi karena sudah saya matikan static routingnya. Ini menggunakan PC 1, jadi masih terminalnya masih kosong. 2.1 misal. Yap, jadi PC sudah mendapatkan reply, hanya mendapat reply dari router karena router tidak mengetahui destinasinya. Status routingnya sudah dibuang. Jadi sekarang jika bagaimana untuk mengatur routing dinamik dengan protokol RIP, yaitu dengan masuki global configuration mode lagi, menggunakan perintah config terminal, dan mengaktifkan
protokol RIP dengan perintah router RIP di global configuration mode. Kemudian setelah memasuki settingan router RIP, masukkan perintah network dan IP address yang terhubung secara langsung kepada router yang kita gunakan. Misalnya ini router 1, interface network address yang terhubung secara langsung pada router ini secara fisik adalah network address yang 10 dan 10.0. Jadi network address itu yang dimasukkan di sini, 10.0 dan 10. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk router 2, config terminal router RIP network yang terhubung secara langsung yaitu 10 dan kali ini 20, karena network ini terhubung di network address 20 secara langsung. Kemudian dengan begitu, jika sekarang saya lihatkan tabel routingnya, sudah ada entry baru dengan protokol RIP, yaitu alamat menuju network address 10 menggunakan router 1. Ini dari router 2. Router 1 juga memiliki mengenali alamat network address 20 melalui router 2. Dengan begini, harusnya PC 0 dan 1 dapat berkomunikasi di network address kepada network address 20 dengan menggunakan router. Jadi tinggal di ping seperti biasa 192.168.2. Oke, jadi network address 10 PC di network address 10 sudah dapat berkomunikasi lagi dengan PC di network address 20. Saya lakukan yang sama kebalikannya dari network address dari PC di sini 192.168 kepada ping kepada PC di network address 10. Jadi saya ping pada 11. Oke, jadi PC2 dan 3 pun sudah terhubung pada network address 10 menggunakan router. Jadi sekian latihan 4 dan 5 saya. Terima kasih.